Selamat datang di channel Kaleng Story. Di video kali ini kita akan mengungkap sebuah tragedi yang mengguncang Jakarta. Kisah ini adalah kasus pencurian rumah besar yang berujung pada hilangnya nyawa di Jalan Pulau Mas, Jakarta Timur pada tahun 2016. Pada 26 Desember 2016, 6 orang ditemukan kehilangan nyawa dalam sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara. Mereka adalah korban dari pencurian rumah yang dilakukan oleh kelompok perampok yang kejam. Pihak berwajib segera turun tangan untuk mengusut kasus ini dan para pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Dalam video ini, kita akan membahas profil para penghuni rumah dan kehidupan mereka sebelum tragedi, kronologi kejadian pada malam perampokan, temuan awal polisi di tempat kejadian perkara, spekulasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat, perkembangan kasus dan upaya polisi dalam mengungkap pelaku. Jangan lewatkan detail mengejutkan dari cerita ini. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari Kaleng Story. Mari kita telusuri bersama misteri di balik tragedi Pulau Mas. Pada tanggal 26 Desember 2016, Jakarta Timur dikejutkan oleh penemuan 6 jasad di sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara. Korban termasuk Dodi Triyono, seorang arsitek terkenal, 2 putrinya, dan 3 orang lainnya. Mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi yang sempit, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dari hasil investigasi awal, ditemukan bahwa para pelaku adalah kelompok perampok yang dikenal dengan julukan kelompok keji. Mereka masuk ke rumah korban dengan niat mencuri, namun berujung pada perpeloncoan dan penghilangan nyawa. Para pelaku, yang diantaranya adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang, berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Investigasi mengungkap bahwa para pelaku menahan korban di kamar mandi kecil tanpa ventilasi yang memadai, menyebabkan para korban kehilangan nyawa akibat kehabisan oksigen. Pada malam tanggal 25 Desember 2016, suasana di Jalan Pulau Mas Utara tampak tenang seperti biasa. Namun, ketenangan ini segera berubah menjadi mimpi buruk ketika sekelompok perampok menyusup ke rumah Dodi Triyono, seorang arsitek terkenal yang tinggal bersama. Sekitar pukul 9 malam, para perampok yang dipimpin oleh Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara memaksa pintu belakang. Mereka langsung mengancam penghuni rumah dengan senjata tajam dan memaksa semua orang untuk berkumpul di ruang tengah. Pengurungan di kamar mandi. Para perampok kemudian membawa Dodi Triyono, kedua putrinya, serta 4 orang lainnya termasuk pembantu dan 2 teman putrinya ke sebuah kamar mandi kecil berukuran sekitar 1,5 meter persegi. Mereka dikurung di dalam kamar mandi tanpa ventilasi yang memadai. Pintu kamar mandi dikunci dari luar, membuat para korban tidak dapat keluar. Dalam proses penyanderaan, para perampok melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap para korban. Mereka memaksa Dodi untuk mengungkapkan lokasi barang-barang berharga di rumah tersebut.
Meskipun beberapa barang berharga berhasil diambil, tindakan kekerasan yang dilakukan para perampok meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi para korban. Pagi hari tanggal 26 Desember 2016, seorang kerabat yang datang berkunjung menemukan rumah dalam kondisi berantakan dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan para korban yang sudah dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Sayangnya, 6 dari 11 orang yang dikurung di kamar mandi tersebut tidak dapat diselamatkan. Mereka ditemukan sudah meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. 5 orang lainnya, termasuk putri sulung Dodi, berhasil diselamatkan meskipun dalam kondisi kritis dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Berkat kerja cepat dan efektif dari pihak kepolisian, Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang berhasil ditangkap hanya beberapa hari setelah kejadian. Para pelaku kemudian diadili dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan mereka yang mengakibatkan kematian dan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kronologi kejadian ini menggambarkan betapa brutalnya tindakan yang dilakukan oleh para perampok dan bagaimana tragedi ini mengguncang masyarakat Jakarta. Melalui upaya penegakan hukum yang tegas, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita kriminal berikutnya di Kaleng Story. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.